Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Octavia, NIM 2023-7027, Prodi D3 Statistika. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pemrograman modular dalam rangka memenuhi tugas pengantar coding. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Keuntungan pemrograman modular adalah program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah didokumentasi, mengurangi kesalahan, dan mudah mencari kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Yang kedua yaitu variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang tidak dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur atau fungsi yang lain, bahkan oleh program utama sekalipun, karena hanya dapat dikenali oleh prosedur atau fungsi di mana variabel ini didefinisikan. Yang kedua yaitu ada variabel global, yaitu variabel yang didefinisikan dalam program utama dan dapat digunakan di program utama maupun sub-sub program lainnya. Nilai dari variabel ini dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh prosedur atau fungsi ataupun yang terdapat dalam program tersebut. Yang ketiga yaitu ada fungsi. Fungsi adalah subprogram yang menerima data masukan, melakukan beberapa perhitungan dari data tersebut, kemudian mengembalikan output berupa sebuah data baru. Keuntungan fungsi adalah dapat melakukan pendekatan top-down, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dengan kondisi yang mudah. Dalam perancangan fungsi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, data yang diperlukan sebagai inputan. Yang kedua, informasi yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya. Yang ketiga, algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Yang keempat, output fungsi yang bersifat opsional yang berasal dari proses perhitungan. Berikut contoh fungsi. Yang pertama, penerapan variabel lokal, yaitu bila variabel hanya dipakai oleh suatu fungsi, antara variabel i dalam fungsi main dan fung1 tidak ada kaitannya sebab masing-masing merupakan variabel lokal. Berikut sintaks untuk contoh variabel fungsi lokal. Ini adalah sintaksnya. Kita akan mencoba untuk compile dan jalankan. Maka hasil output yang akan tampil seperti ini. Nilai i di dalam fung1 11, nilai i di dalam main 22. Yang kedua ada variabel global, yaitu variabel global merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama dapat diakses oleh semua fungsi. Yang kedua, kalau tidak diberi nilai, secara otomatis diinisialisasi dengan nilai sama dengan 0. Berikut contoh untuk variabel global.
Pertama kita pilih file, new, short file. Nah, maka setelah di-compile dan run akan muncul hasil seperti berikut. Nilai awal I 273, nilai I 280, nilai I kini 281, nilai I kini 282. Hal ini terlihat bahwa I hanya dideklarasikan di bagian atas program dan tak dideklarasikan lagi dalam fungsi main maupun tambah. Oleh karena itu, I merupakan variabel global, maka dapat digunakan oleh kedua fungsi tersebut. Namun ada satu hal yang perlu diketahui, variabel global haruslah dideklarasikan sebelum definisi fungsi yang akan menggunakannya. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.